Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun yang lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Makassar, Parepare, dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bone, dan kini sejarah kota Gorontalo kembali dihistorikan pada momentum perayaan Harjadi Kota Gorontalo yang ke-294. Wali Kota Gorontalo, Bapak Marten Taha, mengatakan ditetapkannya Hari Jadi Kota Gorontalo pada tanggal 18 Maret 1728, sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah tahun 1996. Sebelum 1728, Kota Gorontalo ini sudah ada dengan berbagai kerajaan yang ditandai dengan linula-linula atau kelompok masyarakat yang membentuk kerajaan. Pada saat itu ada 7 kerajaan, ungkap Wali Kota Gorontalo Bapak Marten Taha pada perayaan HUT Kota Gorontalo ke-294. Bapak Marten Taha dari Suwawa hingga Bualemo yang kemudian berubah menjadi 3 Afdeling menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Afdeling Kuandang, Gorontalo, dan Bualemo. Hingga perjalanan inilah yang membentuk Gorontalo menjadi Kota Gorontalo sampai sekarang. Jika Aceh terkenal dengan julukan Serambi Mekah, maka Gorontalo terkenal dengan julukan Serambi Madinah. Asal mula mengenai julukan ini memiliki banyak versi, diantaranya adalah versi Buya Hamka, yaitu Gorontalo layaknya Serambi Madinah yang hiruk pikuk masyarakatnya ramai beribadah. Kemudian orang Gorontalo layak atau penduduknya asli Madinah, serta begitu ramai menyambut para pendatang yang merantau atau hijrah ke Gorontalo. Para pendatang ini diantaranya berasal dari tanah Arab, Melayu Sumatera, Tiongkok China, Minahasa Sulawesi Utara, dan hingga dari Bugis Sulawesi Selatan. Selain itu, Kota Gorontalo memiliki falsafah, yaitu Adati Hula-Hula'a, Tosara'a, Sara'a Hula-Hula'a, Tokuru'ani, yang dalam bahasa Indonesianya dapat diterjemahkan menjadi adat bersendikan syarah dan syarah bersendikan kitabullah. Falsafah ini menjadi pandangan hidup masyarakat Gorontalo yang memadukan antara agama, adat istiadat, dan alam sekitarnya. Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo merupakan sebuah kota praja yang secara resmi berdiri sejak tanggal 20 Mei 1960-an, yang kemudian berubah menjadi Kota Madya Gorontalo pada tahun 1965. Nama Kota Madya Gorontalo ini tetap dipakai hingga pada tahun 1999. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, di mana istilah Kota Madya sudah tidak dipakai lagi, namun digantikan dengan kota, maka Gorontalo pun menyesuaikan namanya menjadi Kota Gorontalo hingga sekarang. Pada saat perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo ini menjadi pusat perjuangan dan aktivitas pergerakan dari para tokoh-tokoh yang menginginkan Gorontalo lebih maju dan sejahtera. Lepas dari Provinsi Sulawesi Utara, perjuangan yang terus digelorakan sejak lama ini pun akhirnya berubah memanis ketika usulan daerah otonom baru bagi Provinsi Gorontalo disetujui oleh pemerintah dan ditetapkan menjadi undang-undang. Melalui Undang-Undang Pembentukan Provinsi Gorontalo ini pun kemudian menetapkan Kota Gorontalo sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan terbesar di kawasan Teluk Tomini.
Gorontalo merupakan provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi, menyimpan kekayaan kuliner yang menggugah selera, di antaranya beragam hidangan. Ayam bakar Iloni dan ila bulo bakar menjadi primadona yang wajib dicoba. Kedua sajian ini mempresentasikan cita rasa yang autentik Gorontalo, perpaduan rempah-rempah kaya akan teknik memasak turun-temurun. Ayam bakar Iloni bukan sekedar ayam biasa, rahasianya terletak pada bumbu Iloni, ramuan rempah-rempah khas Gorontalo yang terdiri dari kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, dan cabai. Campuran rempah ini menghasilkan aroma yang harum dan rasa yang kompleks, sedikit manis, gurih, dan pedas yang menggoyang lidah. Ayam yang dipilih biasanya ayam kampung sehingga tekstur yang lebih padat dan gurih, dan ila bulo bakar paling nikmat disantap langsung tanpa tambahan apapun agar rasanya enak. Rumah adat di Lohupa merupakan salah satu rumah adat Gorontalo yang paling terkenal dan ikonik. Kemegahannya terlihat dari arsitektur yang unik dan kokoh serta nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Lebih dari sekedar tempat tinggal, rumah ini mencerminkan kearifan lokal dan sejarah masyarakat Gorontalo. Rumah adat di Lohupa memiliki panggung yang tinggi, menandakan penghormatan terhadap leluhur dan alam. Tiang-tiang penyangga yang besar dan kuat melambangkan kekuatan dan ketahanan keluarga. Atapnya yang berbentuk limas tersusun dari ijuk atau rumbia, melambangkan langit dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Ornamen-ornamen ukiran yang rumit menghiasi dinding dan tiang-tiang, menampilkan motif-motif khas Gorontalo seperti gelombang, sulur-sulur tumbuhan, dan ukiran ini bukan hanya sekedar hiasan. Tarian Hulondalo Lipu merupakan tarian tradisional Gorontalo yang memikat hati dengan gerakannya yang anggun dan penuh makna. Tarian ini bukan hanya sekedar pertunjukan seni, tetapi juga merupakan cerminan dari budaya, sejarah, dan kehidupan masyarakat. Nama Hulondalo Lipu sendiri memiliki arti yang dalam, meskipun detailnya mungkin bervariasi tergantung sumber. Namun secara mengacu pada keindahan dan keanggunan, para penari yang menggambarkan sesuatu dan berharga dihormati. Tarian Hulondalo Lipu ditandai dengan gerakan-gerakan tangan dan tubuh yang lembut, luwes, dan ekspresif. Para penari bergerak dengan irama yang harmonis, menggambarkan kelenturan dan keindahan. Gerakan-gerakan tersebut tidak hanya dipandang, tetapi juga mengandung simbol-simbol dan makna tertentu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Gorontalo. Pantai-pantai di Gorontalo menawarkan keindahan yang beragam. Pantai dengan pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih sangat cocok untuk bersantai dan berenang. Beberapa pantai juga menawarkan aktivitas lain seperti snorkeling dan diving untuk menikmati keindahan. Bukan hanya keindahan alam, Gorontalo juga menawarkan keindahan arsitektur, salah satunya Masjid Walimah. Bangunan masjid yang megah ini memadukan arsitektur modern dan sentuhan Islami yang kental. Keindahan arsitekturnya menjadi daya tarik tersendiri. Pakaya Tower menjadi daya tarik wisata yang populer di Kabupaten Gorontalo. Pengunjung dapat menikmati keindahan menara dari berbagai sudut pandang. Pada malam hari, di lampu yang menghiasi menara menciptakan pemandangan yang spektakuler. Taman Laut Olele terletak di Desa Olele, Kabupaten Gorontalo, merupakan surga tersembunyi bagi para pecinta keindahan bawah laut. Kejernihan air lautnya yang luar biasa dan terumbu karang yang masih terjaga membuat tempat ini menjadi destinasi snorkeling dan diving populer. Taman Laut Olele menawarkan pemandangan bawah laut yang spektakuler, berbagai jenis terumbu karang dengan warna-warni yang cerah menghiasi dasar laut. Aneka ikan hias berenang bebas di antara terumbu karang menciptakan pemandangan yang memukau. Kejernihan air laut memungkinkan pengunjung untuk melihat keindahan bawah laut dengan jelas, bahkan tanpa perlu menyelam terlalu dalam. Hiu paus raksasa. Salah satu daya tarik wisata yang paling unik adalah untuk berenang bersama hiu paus. Hiu paus yang jinak dan ramah ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman yang tak terlupakan bertemu dengan hiu paus. Pantai Kornai memanjakan mata dengan keindahan alamnya. Pasir putih yang lembut terlepas luas menciptakan suasana tenang dan menenangkan. Air laut yang jernih berwarna biru kehijauan sangat cocok untuk berenang, snorkeling, atau sekedar bersantai di tepi pantai. Pemandangan sunset yang memukau juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Dekorasi pada pakaian adat Gorontalo tidak hanya bertujuan untuk memperindah penampilan, tetapi juga dalam mengandung makna filosofis dan simbolis
yang dalam motif-motif warna dan aksesoris yang digunakan mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan sejarah masyarakat Gorontalo. Dengan demikian, dekorasi-dekorasi pakaian adat Gorontalo merupakan perpaduan antara keindahan dan seni pada makna filosofis yang mendalam. Setiap detail pada pakaian adat ini memiliki arti dan nilai tersendiri yang mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal untuk masyarakat Gorontalo